Penung dari Vietnam oleh Reza Herlambang dari Indonesia, dibawa ke produser rekaman ternama di Indonesia, di mana kita tahu yang namanya Reza Herlambang itu adalah pencipta lagu dan penyanyi terkenal di Indonesia ya. Lalu bagaimana setelah bertemu dengan Pinkan Mambo seperti tampak di gambar ini? Kalau kemarin kan bertemu dengan Hari Herlambang, Reza Herlambang langsung tekan kontrak untuk menjadi penyanyi di Indonesia. Nah, bagaimana dengan pertemuan dengan Pinkan Mambo nih? Itulah cuplikan pada konten sebelumnya. Kita sudah membahas tentang VOB, Voice of Bacaprot. Kemudian kita sudah membahas juga tentang penulis, ghostwriter, dan ada juga yang kita bahas tentang wanita cantik ya, atau Miss Universe. Nah, bagaimana yang akan kita lakukan sekarang? Sekarang kita akan membahas tentang mengapa kita harus menulis seperti tadi. Oke, kita bahas dulu tentang IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ternyata sekarang kita sedang dirongrong akan hadirnya dokter dari luar negeri dengan berbagai macam cara. Pertama sekali dengan pemberitaan isu miring tentang Ikatan Dokter Indonesia. Tentu saja orang-orang pintar di Indonesia tidak mau tinggal diam kan? Nah, guru juga sama. Kenapa diam saja? Menulis dan menulis. Sebab tulisan kita itulah yang akan mempengaruhi imajinasi masyarakat dan pemerintahan yang sedang berkuasa tentunya ya. Kalau kita tidak menulis, ya terseok-seok oleh pemberitaan miring bangsa lain. Ujung-ujungnya kita diperdaya. Oke, kita simak dulu deh apa yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia sebagai berikut. Nanti kita akan membahas langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru. Sebagai barang mewah harus yang jadi kena influencer. PPNBM, Mengapa pajak kita barang harus mewah. aktif di YouTube, TikTok, Dalam hal dan ini, masih IDI banyak selalu lagi. melakukan advokasi agar alkes tidak kena PPNBM, agar biaya berobat bisa murah. Namun kebijakan Kemenkeu itu berbeda. Anda lihat kan di sini bagaimana IDI berjuang demi kepentingan rakyat. Jadi, mohon kepada netizen semua agar paham tentang grand design ini. Oligarki menjajah bangsa ini di bidang kesehatan dengan cara menggembosi organisasi profesi yang merupakan benteng perlindungan rakyat. Penguasa menggantikan idealisme kesehatan dengan pragmatisme melalui RUU Kesehatan yang hanya menguntungkan bisnis industri kesehatan semata. Salah satu strateginya adalah penggembosan organisasi profesi dengan fitnah-fitnah dan video viral dari influencer yang tidak mencintai bangsanya sendiri. Indonesia harus merdeka. Satukan tekad, berjuang bersama IDI untuk menyelamatkan bangsa ini. Silahkan sebarkan video ini agar teman-teman kita semua paham tentang grand design yang mengancam bangsa ini. Sekarang ada terusnya kotak-kaki itu tandanya serius. Ini calon orang sukses ini betul. Ini ya walaupun tidak berhasil terus saja khusyuk begitu. Ini yang calon. Admin merasa bangga sekali saat jadi pembicara di Inisa sebab semua pesertanya sibuk bekerja. Hampir tidak menghiraukan lagi situasi kiri kanan. Semuanya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Mereka semuanya ingin jadi penulis. Inilah salah satu contoh kalau kita bersama-sama dan bicara dari hati, ya begini jadinya. Sebuah kompak. Apa artinya IQ 140 jika tidak dibarengi dengan wisdom? Begitu juga dengan wanita-wanita cantik jika kecantikannya itu dibawa ke tempat yang salah. Oleh sebab itu, menulislah supaya dibaca orang. Oh, arahnya itu yang benar adalah seperti ini. Dan itulah peranan guru. Belakangan lagi rame lagi tokoh-tokoh NU sekarang kepanasan gara-gara apa ya? Tentang gajah, di mana gajah itu sekarang sedang pembantaian atau genosida. Ada-ada saja ya, malah datang sowan ke sana. Sementara sekarang ini sedang berperang dan istri Will itu sedang kepepet. Sekarang ini sudah tidak berdaya.
ada-ada saja ya. Gibah terjadi di mana-mana. Memojokkan seseorang seharusnya berbicara tentang ilmiah. Maka guru harus menjadi penetralisir. Logikanya di mana? Nilai positif dan negatif harus diungkapkan, jangan berat sebelah. Itulah barangkali pentingnya dunia pendidikan yang guru-guru dan dosen-dosennya menguasai media massa, jadi influencer, menguasai ilmu tentang publikasi lewat YouTube, lewat TikTok, lewat Facebook, Instagram, dan semua media massa itu harus dikuasai. Berdasarkan ilmu sejarah kita sudah mengenal Sunok Gronye, bagaimana memporak-porandakan Aceh dengan cara pemisahan Tengku dan pemuka agama, dan akhirnya Aceh jatuh ke Belanda berkat ilmu antropologi dan sosiologi yang dikuasai Sunok Gronye itu, bukan? Nah, sekarang juga sama. Apa yang ada di seluruh dunia ini disusupi. Kita sekarang ini sedang perang media. Oleh sebab itu, para guru, dosen, semuanya harus memanfaatkan media yang ada. Apakah itu media sosial seperti Facebook, Instagram, dan masih banyak lagi ya, termasuk media-media yang skalanya nasional. Influencer sekarang yang lagi ngetren, bukan? Indonesia itu tampaknya berhubungan dengan peristiwa Zhang Qingyang, di mana Zhang Qingyang itu juga pernah menjadi dosen, tapi akhirnya dia mengundurkan diri. Kenapa bisa mengundurkan diri seperti itu? Nah, inilah barangkali yang harus kita renungkan. Menurut Bapak sebagai penulis, yang modal utama yang paling dibutuhkan dalam menulis itu apa sih? Writing skill atau point of view? Mungkin itu aja. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Nata dari Bandung, pemenang Miss Supranasional 2024 dihujat. Yang hujatnya adalah orang Vietnam. Sementara para TikToker dari Vietnam itu generasi Z-nya sedang membanjiri Indonesia tuh. Nah, salah satu di antaranya Venung, seperti yang tampak di gambar sebelah kanan berikut ini. Ayo kita ikuti nanti ceritanya ya. Ternyata kontennya di sini ada yang bilang jangan begitu dong, jangan dibilang naik haji. Ya, orang itu bilangnya Luna Maya. Kalau sudah ke Gletenbury itu berarti sudah naik haji untuk orang-orang yang pecinta musik metal. Katanya gitu. Jadi naik hajinya musik metal itu menurut Luna Maya itu ke Gletenbury. Nah, yang di sebelah kanan ini Venung katanya mau rekaman di Indonesia ya, seperti yang sudah kita bahas di konten sebelumnya. Kapan Venung akan ke Jakarta untuk melakukan merekam suaranya dan lagu-lagunya hasil ciptaan seniman-seniman Indonesia. Tapi kali ini nih yang di sebelah kanan ini bersama Pinkan Mambo. Ternyata Pinkan Mambo nggak mau nyanyi tuh, disuruh sama Venung, sementara Venung sudah terus-terusan menyanyi. Strategi Venung untuk merebut suara dari masyarakat Indonesia pinter-pinter saja ya. Salah satu di antaranya Pinkan Mambo. Kali ini dicaci maki tuh karena tidak mau diajak nyanyi oleh Venung. Tuh lihat tulisan-tulisan ya di bawah komentar. Apa katanya bunyinya? Ya, netizen Indonesia memang, padahal sekarang ini kan orang-orang Vietnam sudah tahu ya bahwa Miss Indonesia itu dihujat oleh perwakilan dari Vietnam. Tapi Venung justru orang Vietnam itu dikagumi oleh follower-follower Indonesia. Dan Venung pandai merebut hati masyarakat dunia. Salah satu di antaranya sekarang ini dia sedang kesepian tuh, tidak ada teman TK. Ada dari Afrika saja diladeni, padahal tidak ngerti orang Afrika ngomongnya apa gitu kan. Nah, Venung lihat, perhatikan. Nah, sekarang dia PK dengan orang Afrika. Inilah barangkali strateginya influencer Venung. Venung itu di samping sudah mendapatkan penghargaan dari TikTok, kemudian datang ke Indonesia juga disanjung-sanjung merebut suara netizen Indonesia, sampai-sampai kemarin dengan Kueni saja, Kueni tidak berkutik itu berhadapan dengan Venung. Karena apa? Venung tampil lebih mempesona. Oleh sebab itu
Mari kita ikuti kisahnya ya. Jika aku bagus, aku nyanyi. Gak apa-apa, nyanyi banyak-banyak. Teman suka aku nyanyi. Gak apa-apa. 24. Nomor 24 semua. 24. Mau win lagi semua. Itulah cara Penung yang bisa merebut netizen Indonesia. Perhatian dari netizen Indonesia kepada Penung ini ternyata bisa mengalahkan Kinoy, Kueni saat ini ya. Karena apa? Karena gaya bicaranya dan suaranya. Seperti tadi dia kan pandai mengatakannya, ya udah aku nyanyi. Kalau aku mampu nyanyi, yang nyanyi gitu. Itu kayaknya mengkritik teman PK-nya tadi ya. Aku pakai lipstick aja. Lipstick gak nyanyi. No. Mau dengar nyanyi. Sedikit. Kasih paus di aku. Teman ada paus tapi gak. Atau gak? Lima ribu koin. Kali 5 semua, kali 5. Kali 5. Begitulah cara Penung untuk menarik simpatik para netizen dari Indonesia. Beda dengan POB ya. Kalau POB itu mendunia gara-gara apa? Gara-gara YouTube. Dan sekarang sudah go internasional. Penung tampaknya mau siap-siap untuk lari sekencang-kencangnya agar seperti POB tuh. Begitulah gaya Penung untuk merebut hati netizen masyarakat Indonesia lewat suaranya yang cemerlang ya. Sampai pingkan mampu saja dibikin tidak berkutik. Kalau kemarin Kueni sampai terdiam, tidak bisa berkata-kata ketika berbicara dengan Herlambang itu loh. Mendapatkan kontrak nyanyi di Indonesia. Nah, di sebelah kiri lihat. Siapa itu? POB. POB beda gayanya dengan Penung ya kan? Nah, gaya masing-masing seperti inilah yang menciptakan suasana menjadi indah. Persaingan yang positif ya. Erza ini sebagai guru BK punya peran yang luar biasa ya. Yang tadinya suka mukul-mukul bangku akhirnya diterapkan atau diperankan sebagai pemain drum. Kemudian mereka itu asalnya kan teater ya. Ya udah kamu yang pengiring musiknya dan masih banyak lagi. Inilah peran guru yang paling utama itu adalah guru dan guru. Peranan guru Erja bagi POB sangat besar sekali ya. Tentu saja orang-orang yang sukses ini semuanya rata-rata memang dampak dari pendidikan di sekolah dan keluarga. Jadi pengaruh orang tua dan pengaruh pendidikan di sekolahnya masing-masing. Begitu juga dengan Penung ya. Guru, siswa, dan para dosen saat ini sedang ramai-ramai memanfaatkan media sosial. Oke, kita lanjutkan ceritanya ya. Karena saya sudah punya rumah di Grand Wisata. Bapak sendiri nggak bisa beli rumah di Grand Wisata. Kemudian anak-anak, para mahasiswi, para mahasiswa tonton di YouTube Waglu Gubuk Apung nanti, jangan sekarang. Kalau ada wawancara dengan seorang yang penampilannya persis kayak dia masih muda, masih muda ya. Judulnya Bapak lupa sih judulnya apa ya, karena sudah setiap hari Bapak bikin konten. Jadi judul-judul. Terus Bapak nanya, mana bukunya? Ditunjukin di HP-nya, ini bukunya banyak. Lah, ini mah buku ternama pengarang kaliber gitu. Mana nama kamu?
Nggak ada. Tapi kamu punya rumah di Grand Wisata dari nulis ini? Iya. Saya ghostwriter katanya. Tahu ghostwriter? Ghost setan ya. Penulis gedung. Jadi dia itu penulis bayangan. Menulis setelah itu kirim langsung dapat uang. Kirim langsung. Tapi nanti dicantumkan namanya itu orang lain. Jadi buku-buku yang ada di toko buku yang bestseller itu yang menulis itu orangnya bukan itu. Makanya dia, loh, ya, yang penting kan duit pak. Ngapain punya nama meja di toko buku, namanya ini bukunya kagak laku, modal kagak kembali. Lalu sekarang besok pagi sudah transfer uangnya. Makanya rumahnya di Grand Wisata. Coba tonton di YouTube biar ada di Mengarang. Tapi kalau nonton YouTube, oh iya orangnya ini gitu. Kebetulan saya masih single, belum punya. Pertama dalam sejarah Indonesia, juara Miss Supranasional 2024 ya. Ini dia sosok Tata. Bagaimana cara dia mendapatkan kejuaraan? Lihat bagaimana dia menyanyikan lagu Bubui Bulan, menari tari Jaipong dan tari Bali. Luar biasa mempesonanya ya. Sampai memukul seluruh peserta terpesona. Perhatikan dan kita amati serta kita apresiasi. Selamat menyaksikan. Harasta Haifa Zahra raih gelar Miss Supranasional 2024 ini tidak mudah ya, seperti halnya POB untuk bisa tembus Eropa itu perjuangannya gigih sekali. Oleh sebab itu harus siap melawan badai dan tidak lepas dari caci maki. Tata juga kan dicaci oleh peserta dari Vietnam. Begitu juga dengan POB yang katanya POB itu harus diru'yah. Itu ketika penonton nungguin kita manggung. Padahal aku di sini mikirnya nggak bakal ada yang nonton karena aku belum gede-gede amat sih. Aku pengalaman yang paling nggak bisa dilupain diusir polisi. Kalau nggak diusir dibubarin polisi. Pas nyanyi bareng sih. Now you do what you told ya. Now you do what you told ya. Now you do what you told ya. Oh, pas ngelong gitu ya. Pas rap bagian chorusnya gitu. Momen paling nggak bisa dilupain apa sih sebagai band metal nih ketika lagi manggung? Aku nggak bisa dilupain itu ketika penonton nungguin kita manggung. Padahal aku di sini mikirnya nggak bakal ada yang nonton karena aku belum gede-gede amat sih. Aku pengalaman yang paling nggak bisa dilupain diusir polisi. Kalau nggak diusir dibubarin polisi. Pas nyanyi bareng sih. Now you do what you told ya. Now you do what you told ya. Now you do what you told ya. Oh, pas ngelong gitu ya. Pas rap bagian chorusnya gitu ya. Momen Burger Kill. Manggung bareng Burger Kill. Nyanyi bahasa Inggris atau nyanyi bahasa Indo? Nyanyi bahasa Inggris. Vokalis. Nyanyi. Not public property atau God Allow Me? God Allow Me. Metallica atau Slipknot? Slipknot. Thank you. Udah. Awalnya orangnya itu nggak percaya diri. Terus aku merasa kalau aku tuh nggak punya keahlian, nggak punya bakat. Jadi pas aku cari jati diri di sekolah, terus nemulah si POB itu, aku tuh kan ngerasa seneng banget gitu. Terus pas di situ, pas aku seneng, ya udah aku konsisten di situ dan akhirnya ya itu yang merubah aku. Jadi sekarang bisa lumayan percaya diri gitu. Jangan takut
untuk bermimpi. Apalagi setelah aku masuk VOB kan aku berpikir bahwa hobi aku yang mukul-mukul meja itu hobi yang buruk gitu. Apalagi aku sering masuk ruang BK, terus dikucilkan kayak apa sih, nggak ada prestasi lain, orang lain dianggap tidak ada gunanya, nggak berprestasi. Tapi ternyata setelah aku gabung VOB, jadi sekarang aku ke teman-teman bisa, hai ini nih kesayangan guru BK. Nah, pernah nggak sih dari keluarga atau temen yang bilang itu lagu setan, hati-hati dan lain sebagainya? Di rumah sih pernah, karena kan kalau bisa nguli kan mau nggak mau kan harus dengerin lagunya, dan nggak bisa cuma di sekolah doang. Terus di rumah kayak dengerin gitu lagunya, terus hati-hati katanya kesurupan gitu, terus bilang oh, ini kayaknya harus diruki. Seperti halnya pohon semakin tinggi, maka gangguan angin dan badai semakin besar. Oleh sebab itu POB dengan Tata pernah mendapatkan hujatan, bukan? Kan itu adalah tantangan, jangan membuat sakit hati loh. Itu kan jadi bahan pemberitaan. Kalau ada hujatan dan cacian seperti itu introspeksi diri saja. Bagaimana caranya supaya kita bisa memperbaiki diri, supaya bisa diterima di semua medan. Itulah sebagai bahan gambaran. Dan kita harus menuliskan menjadi influencer. Tentu peranan media massa itu sangat besar ya, oleh sebab itu bersahabatlah dengan media supaya pemberitaan menjadi lebih positif dan bisa diterima oleh semua pihak. Tahu kompasiannya? Oke, lupakan satu guru. Jangan terlalu banyak contoh deh. Ada berita Disney, ada Kompasiana, ada sikan Inisa. Itu punya channel YouTube, Ale TV, Netral TV, waktu ada yang novel diturunin, santai aja, santai. Alhamdulillah semuanya sudah monetisasi. Apa namanya novel, dan Pak? sudah mendapatkan lumayan sebulan. Tapi tidak seperti itu.